jadi Iman Podcast kami ini akan memberikan informasi dan juga pengetahuan yang baru untuk teman-teman semua. Nah, kali ini saya sudah bersama narasumber. Boleh nih kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Boleh nih Kak, kenalan dulu dengan teman-teman semua. Oke, halo semuanya, halo Kak Sonea. Kenalin semuanya, nama aku Selvia Mahdayanti. Aku berasal dari jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian. Sekarang sedang menempuh di semester 7, lebih tepatnya angkatan 2021. Ya. Oke, jadi itu ya. Jadi boleh dipanggil apa nih Kak? Mungkin kalau di pertanian nggak ada nama spesifik ya, nggak ada panggilan spesifik ya Kak. Mungkin boleh Kak ada. Oke, jadi saya panggil Kak Selvia. Iya. Oke. Nah, jadi Kak Selvia ini merupakan duta apa Kak? Duta HIV/AIDS Provinsi Bengkulu tahun 2023. Nah, jadi karena Kak Selvia, kan kita sudah tahu nih Kak Selvia ini merupakan duta HIV/AIDS 2023. Nah, jadi yang akan kita bahas tentunya tidak akan jauh dari seputaran itu. Berarti Kak Selvia ini angkatan 2021. Wah, berarti anak semester akhir nih Kak. Itu benar banget ini Mbak maksudnya. Kira-kira sebagai anak semester akhir apa nih kesibukannya sekarang Kak? Kayaknya tadi udah spill ya, semester akhir. Sekarang sih sedang nyusun skripsi. Dan beberapa ada kegiatan komunitas di luar kampus. Berarti semangat, semoga skripsinya dilancarkan. Amin. Nah, perlu diketahui nih, jadi saya dan Kak Selvia ini satu alumni ya Kak? Iya, satu alumni SMA. Yaitu di SMA 3 tahun. Jadi kami ini sekelas jurusan sambal pikir. jurusan IPA. Jadi kami sekelas, jadi sudah cukup saling kenal. Jadi ini kayak kita reunian lagi. Jadi walaupun satu kampus tapi jarang ketemu dan juga agak grogi sebenarnya. Jadi maaf kalau agak-agak gimana ngomongnya. Nah, tadi kan Kak Selvia ini duta HIV/AIDS 2000 provinsi, Provinsi Bengkulu tahun 2023. Nah, mungkin masih banyak nih Kak yang belum mengetahui apa sih HIV/AIDS itu. Oke. Jadi aku jelaskan sedikit nih ya. Jadi HIV itu adalah HIV dan AIDS itu adalah dua hal yang berbeda kawan-kawan. HIV itu kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus atau kita biasa nyebutnya itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS itu adalah sekumpulan penyakit yang nantinya atau yang disebabkan oleh kekebalan tubuh kita itu menurun. Itu seperti kayak TBC, terus tubuh jamur di langit lidah dan berbagai hal lainnya yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Oh, berarti secara keseluruhan itu HIV/AIDS itu dua kata yang berbeda ya Kak? Kalau HIV ini tadi itu virusnya, sedangkan yang AIDS ini kumpulan-kumpulan penyakit yang disebabkan oleh virus tadi. AIDS itu gejala nantinya kalau dia udah HIV bakal ada kemungkinan selanjutnya bakal kena AIDS. Nah, untuk ini Kak kan mungkin banyak yang belum tahu nih, masih saya lah ya, masih pengetahuan masih minim nih mengenai HIV/AIDS ini. Kalau cara penularan itu bagaimana Kak? Oke, jadi penularan HIV itu sendiri perlu kita ketahui bahwa itu kita tidak mudah terinfeksi, cuman kita harus tahu beberapa hal yang menyebabkan itu tertular. Seperti pertama itu kontak darah, terus itu kontak darah itu seperti saat kita kontak antara jarum suntik saat melakukan transfusi darah ataupun hal yang berhubungan dengan jarum suntik. Terus itu kontak hubungan seksual, itu seperti hubungan dengan pasangan. Terus yang satu lagi itu kontak dengan cairan air susu, itu biasanya antara ibu dengan anaknya yang terindikasi HIV. Nah, kalau untuk ciri-ciri sendiri itu gimana Kak? Kan kadang kita nggak tahu kan. Benar. Jadi gini kawan-kawan, kalau kita mau mengetahui orang itu HIV itu secara look itu bakal susah. Kenapa? Karena
kami di HIV itu ada 3 periode. Pertama itu ada yang disebut periode jendela. Di periode jendela itu dari 3 sampai 6 bulan awal itu orang yang terindikasi terkena tersebut tuh belum memiliki gejala apapun. Pas dites juga masih negatif. Jadi kita nggak bisa ngasih tahu bahwa dia HIV gitu. Cuman dari 3 sampai 6 bulan tuh kan ada selanjutnya itu dari 6 sampai 3 sampai 6 tahun itu baru udah masuk stadium. Di sana kita mengetahui dari ciri-cirinya itu yang umum biasanya itu seperti berat badannya tuh menurun secara drastis, terus tuh nggak nafsu makan, sering keringat berlebihan saat malam, terus tuh mudah terserang penyakit gitu Mbak. Selanjutnya di 6 tahun sampai 10 tahun ke atas itu mulailah dia mudah terkena penyakit dan juga yang ciri khas orang itu terinfeksi itu biasanya di langit-langitnya itu tumbuh jamur yang bukan kayak kesariawan ya kawan-kawan. Yang bukan kayak tumbuh jamur, terus tuh di kulitnya juga itu lebih tumbuh jamur juga yang tidak wajar gitu. Ini tuh. Jadi agak ngeri juga ya. Iya, karena nggak bisa kita lihat langsung kalau nggak dites. Jadi kita kayak kalau misalnya kita melihat itu kan kita nggak tahu kan. Iya, karena kecuali orang tambah sehat, bugar gitu sehat kan. gitu. Nah kalau kan kita ini banyak umur seperti itu kan. Ya. Juga tadi kan ada juga penularannya dari melalui jarum suntik kan. Iya. Nah kalau misalnya yang rawan tertukar itu siapa sih? Orang yang tertular tertukar. Iya, tertular. Iya. Kalau yang rawan banget tertular itu yang pertama itu remaja. Remaja beresiko tinggi tertular karena dari hubungan dan juga pergaulan bebas tentunya. Terus itu ada pasangan seks, maksudnya di sini yaitu yang sering gonta-ganti pasangan gitu. Selanjutnya itu para pemakai narkoba karena di sana ada jarum suntik dan berbagai hal lainnya. Mungkin itu semua. Berarti memang kalau remaja itu memang rawan-rawan. Iya. Apalagi sekarang kan di zaman sekarang banyak sekali pergaulan yang pergaulan bebas di anak muda sekarang. Iya, dan ini yang paling penting karena minimnya edukasi biasanya kurang pengetahuan kita juga membuat kita tanpa sadar mungkin bukan dari kita kita yang di sini itu kadang tiba-tiba pas dites udah positif atau seperti apa karena minimnya informasi. Bisa jadi karena kalau kita nggak tahu, kalau kita kurang informasi kan bisa lewat transfusi darah kan, kalau kita saat kita transfusi darah terus tuh ambil ngecek darah itu bisa jadi kalau nggak steril gitu. Iya juga ya, kadang itulah tadi termasuk saya kan masih minim sekali. Ya, jadi podcast ini sangat bagus. Jadi podcast ini diharapkan bisa menambah informasi kita semua mengenai IPF ini agar kita bisa mencegah terjadinya, tapi jangan sampai terjadi. Ya, kalaupun kita udah untuk podcast ini kita udah tahu nih kalau kita ketemu teman atau nauzubillah ketemu teman atau siapa, jadi kita bisa mengindikasi dianya bisa kita bantu apa saat kita menemui masalah tersebut kan. Nah jadi tadi kan Kak cara penularannya itu bisa melalui jarum suntik, terus tuh kontak yang kalau kita berhubungan kalau orang berhubungan itu ya. Jadi selain itu ada lagi nggak Kak? Ini dari kontak air susu ibu ASI. Ya, biasanya itu contohnya gini, ada seorang ibu yang saat bisa dibilang saat hamil atau sedang mau melahirkan itu sudah terindikasi positif gitu. Nah, kemungkinan besar anaknya bisa ditularkan melalui apa? Melalui air susu yang dikasih dari ibu ke anaknya tadi. Nah, kalau dari kami sendiri itu melakukan pencegahan tersebut bisa dengan cara saat ibunya mau melahirkan, kita harus
apa ya, bisa dibilang jauhkan dulu atau tidak usah ketemu dengan ibunya dulu semasa dia masih positif gitu tersebut. Nah, kalau untuk di Bengkulu sendiri Kak, itu gimana kasus HIV AIDS ini? Oke, menarik ini. Karena kita bahasnya di daerah kita sendiri, saya cukup apa ya, bisa dibilang khawatir juga karena dari beberapa yang terbaru yang mungkin saya bacakan sedikit. Nah, itu dari Januari hingga Agustus kemarin tahun 2024 itu tercatat sebanyak 126 orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Nah, hal ini bisa terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Maksudnya gini, HIV itu kayak gunung es, Mbak Kosong, kayak gunung es. Dia itu nggak terlihat, cuman kalau kita cari secara mendetail pasti akan nampak kayak gunung es itu paling nampak kan paling atas puncaknya aja, sedangkan di bawahnya itu sangat banyak gitu. Berarti untuk di Bengkulu ini Cukup tinggi, cukup tinggi. Mungkin karena juga kan masih minim informasi juga, edukasi. Nah, kalau untuk kan tadi kita sudah membahas nih Kak, cara penularannya, gimana ciri-cirinya, terus apa saja alat yang bisa yang membuat tertular. Nah, kalau cara mengatasinya nih Kak, gimana sih Kak cara mengatasi untuk HIV/AIDS ini? Oke, kalau kami itu biasanya mengenal konsep ABCDE. Kalau A itu abstinen, yaitu percaya dengan satu pasangan. Yang kedua be faithful, itu menjaga hubungan baik dengan keluarga. Yang ketiga itu C itu condom use atau saat ini untuk yang sudah punya pasangan, yaitu menggunakan kondom saat berhubungan. Yang D itu no drugs atau tidak menggunakan narkoba tentunya melalui jarum suntik, itu sangat rawan. Yang ke D itu edukasi melalui podcast, melalui antara sesama teman atau komunitas, itu sangat berpengaruh banget untuk mengatasi atau mencegah, bisa dibilang itu sendiri, untuk para kurang minimnya informasi kan. Iya. Berarti untuk cara mengatasinya itu tadi ya Kak. Nah, jadi teman-teman, tadi kan kita sudah membahas bersama Kak Sylvia mengenai HIV/AIDS ini, bagaimana cara penularannya, terus apa alat-alat yang bisa membuat tertular, dan juga cara mengatasinya. Nah, jadi setelah kita mengetahui informasi ini, semoga bermanfaat. Jadi kita tahu nih apa sih, bagaimana ciri-cirinya, terus bagaimana cara penularannya. Jadi kita tahu, dan juga kita jangan sampai mengabaikan hal seperti ini. Kan banyak kita yang belum tahu mengenai HIV/AIDS ini. Kadang-kadang kita itu menggampangkan seperti itu. Nah, kayak kita tidak peduli menganggap remeh tentang hal seperti ini, tentang HIV/AIDS ini. Nah, Kak, kalau orang yang paling buruk, dampak yang paling buruk orang terkena HIV/AIDS ini bisa seperti apa? Kalau dampak terburuknya itu bisa untuk yang HIV/AIDS itu sendiri kan bisa sampai meninggal, dan bisa sampai meninggal. Dan yang menurut saya yang paling buat sering terjadi di masyarakat kita itu bahwa kadang orang tersebut, orang yang HIV itu kan kadang banyak orang nggak kita tahu tuh dari dia nggak tahu bahwa dia terinfeksi itu sendiri kan. Nah, jadi stigma masyarakat kita menganggap bahwa jika dia udah terinfeksi virus HIV itu ya bahwa dia itu buruk gitu, kayak dia udah pergaulan bebas, ngedrugs atau berbagai hal. Padahal enggak, kawan-kawan, kita itu bisa dibilang banyak orang di luar sana itu yang terkena tersebut bukan kemauan dia sendiri, atau bukan karena dia pergaulan bebas atau segala macam, itu karena dia ditularkan oleh yang nggak kita tahu kawan dan sebagainya. Jadi penting untuk kita menjaga stigma bahwa kita harus terus mendukung orang tersebut untuk tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa, tetap kita support, tetap kita kasih fasilitas kesehatan, itu yang paling penting.
Nah, jadi itu ya kawan-kawan. Jadi kita harus menjaga diri, terus kita juga harus menjaga lingkungan kita juga. Semoga pengetahuan mengenai IP/AIDS ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, Kak Selvi tadi kan merupakan duta HIV/AIDS Provinsi Bengkulu tahun 2023. Nah, mungkin dari teman-teman semua yang menonton podcast ini ada yang tertarik nih. Apa sih duta HIV/AIDS itu? Dan juga mungkin gimana sih Kak kalau kita mau daftar gitu? Oke, menarik nih. Jadi mungkin cerita sedikit nih. Aku awal ikut duta HIV itu bukan apa ya? Itu karena sebuah motivasi, karena aku ikut sesuatu hal lain dan itu nggak diterima. Jadi aku kayak merasa, wah masa aku nggak bisa ikut lagi sih, masa nggak terima. Jadi harus ditaklukkan gitu. Jadi aku ikut duta HIV terus keterima. Mungkin cerita sedikit. Kalau duta HIV/AIDS itu beda dari pageant lain, bahwa kalau pageant lain mungkin lebih mengutamakan kecantikan atau apa gitu kan. Kalau di duta HIV/AIDS itu kayak memang pure, ya memang kita harus, kita semua cantik menurut aku. Kita lebih mengutamakan kepintaran, ya kepintaran. Mungkin untuk teman-teman yang mau ikut jadi bagian dari duta HIV/AIDS selanjutnya itu bisa mengikuti pendaftaran tahun depan. Kebetulan kemarin itu kita habis melakukan pendaftaran Mbak Gita di bulan Agustus. Ya, yang untuk angkatan 2024. Mungkin untuk kawan-kawan bisa ikut daftar di tahun 2025. Ya. Siapa tahu kan Mbak salah satu yang menonton ini akan menjadi regenerasi the next selanjutnya karena menonton podcast ini. Oke, nah untuk motivasi Kak Selvi sendiri untuk mengikuti duta HIV/AIDS ini apa? Motivasi ya, mungkin motivasi awal saya ingin ikut duta HIV/AIDS itu sendiri, yang pertama benar yang dijawab tadi, bahwa edukasi, karena kurangnya pengetahuan kadang membuat kita itu salah langkah, membuat kita terpuruk begitu. Nah, aku ingin khususnya sih kemarin itu tuh di Fakultas Pertanian khususnya itu kayak duta HIV, hal-hal yang kayak gitu masih awam. Apa sih itu HIV? Pasti orang HIV. Enggak gitu padahal. Jadi aku ingin ngasih tahu bahwa edukasi tentang HIV itu penting loh, apalagi untuk anak-anak pertanian yang kadang orang nganggapnya kayak, mungkin orang tuh selalu nganggapnya bahwa kita tuh sering di ladang, sering nyangkul, padahal enggak. Kita harus tahu juga, kita harus aware akan hal tersebut. Jadi aku mau ngasih tahu ke kawan-kawan sekitar aku sih, lebih tepatnya bahwa ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita hindari begitu. Mungkin itu lebih ke untuk orang-orang sekitar saya yang saya sayangi. Nah, untuk prestasi sendiri, Mbak Selvi ini Kak Selvi ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di Fakultas Pertanian. Nah, jadi teman saya ini cukup banyak lah ya prestasinya. Kayak saya juga waktu melihat beliau ini, wah sangat naik sekali seperti itu. Sementara saya masih di sini lah. Tapi saya bangga ini, masih berproses juga. Alhamdulillah. Nah, boleh nih Mbak disampaikan untuk teman-teman semua agar tertarik nih untuk mengikuti duta HIV/AIDS. Oke, mungkin kalau tertarik, menurut saya itu kembali lagi ke niat kita ya. Kita mau masuk apapun itu harus didahulukan dengan niat. Kalau niat kita baik pasti akan dipermudah. Mungkin lebih ke untuk remaja, khususnya saya dan kawan-kawan mahasiswa sih, yang paling pertama itu jangan terlalu stuck di zona nyaman sih Mbak. Lebih kayak ke coba aja semua hal yang positif, selagi itu positif dan itu baik, kenapa enggak untuk dicoba. Kayak yes aja gitu untuk semuanya, selagi positif. Itu aja sih. Terima kasih Mbak Kak Selvia. Nah, terakhir nih Kak, boleh nih Kak disampaikan mengenai apa yang penting yang perlu
yang perlu untuk meringkas semuanya nih ya Kak mengenai HIV/AIDS ini tadi? Oke, mungkin closing statement Ya. Yang paling penting menurut saya sih jangan lupa untuk selalu kita itu harus selalu peka dan selalu merespon akan hal-hal di sekitar kita, khususnya kita yang biasanya mahasiswa itu kan kebanyakan anak rantau ya Mbak. Kita harus peka akan keadaan kita, bahwa kayak kawan kita sedang sakit atau sedang apapun itu harus perhatian aja gitu, karena kita sesama mahasiswa harus saling menguatkan lah selama kita masih belajar berproses lah. Menurutku itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Sylvia. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hari ini. Iya. Dan kita bisa reuni. Karena sudah lama sekali juga kami tidak ketemu. Nah, Mungkin kalau nggak ada podcast ini nggak ketemu ya. iya. Makasih yang terima. Jadi saya mikir ini ada untungnya juga saya punya teman yang berprestasi. Jadi kita langsung mikir, oh berarti Sylvia bisa nih untuk memberikan informasi untuk kita semua. Jadi terima kasih banyak untuk Kak Sylvia. Ya, semoga bermanfaat waktunya. Ya, semoga apa yang ada di podcast ini apa yang disampaikan oleh Kak Sylvia itu bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah informasi juga untuk kita semua. Nah, jadi mungkin itu saja untuk podcast kali ini mengenai HIV/AIDS ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.